Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Tak kenal kan kata sayang. Izin memperkenalkan diri Bu, rekan-rekan semua. Nama saya Muhammad Arif Ardiansyah, biasa dipanggil Arif, dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin, kelas reguler pagi C1. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil tugas saya, yaitu tentang mengintegrasikan iman, ihsan, dan Islam dalam membentuk insan kamil. Sebelumnya sudah pernah tahu belum apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan. Kalau menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Sedangkan Islam adalah pelaksanaan atau pembuktian keyakinan. Islam secara bahasa artinya berserah diri dan damai. Sedangkan ihsan adalah etika, keyakinan, pengalamannya. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Teori umumnya adalah dengan memperkokoh keimanan atau yaitu imannya mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta memperbagus akhlak dan perilaku untuk mengokohkan keimanan. Maka keimanan itu kita harus mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya. Contohnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab-kitabnya, yakin kepada rasul, yakin kepada hari akhir. Yakin. Keimanan kita harus mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan atau bisa disebut juga dengan al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi sifat pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau bisa disebut juga dengan at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Dan yang ketiga atau yang tingkat terakhir yaitu al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Al-Jili merumuskan beberapa maqam yang harus dilalui seorang sufi. Istilahnya ia sebut al-maktabah. Yang pertama ada Islam. Islam yang didasarkan pada 5 pokok atau rukun dalam pemahaman kaum sufi. Tidak hanya dilakukan ritual saja, tetapi harus dipahami dan dirasakan lebih dalam. Yang kedua, ada iman, yakni membenarkan dengan sepenuhnya keyakinan akan rukun iman dan melaksanakan dasar-dasar Islam. Yang ketiga, ada as-shalah, yakni dengan makam ini seorang sufi mencapai tingkat ibadah yang terus-menerus pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perasaan khauf dan raja. Yang keempat ada ihsan, yakni dengan makom ini menunjukkan bahwa seorang sufi telah mencapai tingkat menyaksikan efek nama dan sifat Tuhan sehingga dalam ibadahnya ia merasakan seakan-akan berada di hadapannya. Yang kelima ada syahadah, yakni seorang sufi dalam makom ini telah mencapai ibadah yang berjirikan
mahabbah kepada Tuhan tanpa pamrih, mengingatnya secara terus-menerus dan meninggalkan hal-hal larangannya atau menjadi keinginan pribadi. Yang keenam ada siddiqiyah. Istilah ini menggambarkan tingkat pencapaian hakikat yang makrifat yang diperoleh secara bertahap dari ilmu al-yaqin, ain al-yaqin sampai hakul yaqin. Yang ketujuh atau yang terakhir ada qurbah. Maqam ini merupakan maqam yang memungkinkan seorang dapat menampakkan diri dalam sifat dan nama yang mendeteksi sifat dan nama Tuhan. Selanjutnya ada ciri-ciri insan kamil. Manusia insan kamil berdasarkan buku yang berjudul Manusia Sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan. Yang kedua, cerdas serta pandai. Yang ketiga, ruhani yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri insan kamil yang kita lihat pada Rasulullah SWT. Yang pertama ada sifat amanah. Apa sih sifat amanah itu? Sifat amanah itu dapat dipercaya. Yang kedua ada sifat fatona. Apa sih fatona? Fatona cerdas. Yang ketiga ada sidik. Sidik jujur. Yang keempat ada sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Pada kesimpulannya, insan kamil adalah manusia sempurna dan 3 tingkatan insan kamil, yaitu tadi tingkat permulaan al-bidayah, tingkat menengah at-tawassut, tingkat terakhir al-khitam. Makam yang harus dilalui seorang sufi untuk insan kamil: pertama, Islam; kedua, iman; ketiga, shalah; keempat, ihsan; kelima, syahadah; keenam, siddiqiyah; ketujuh, qurbah. Insan kamil yang dapat kita lihat dari Rasulullah ada 4, yaitu sifat amanah, yaitu dapat dipercaya; sifat fatonah, yaitu cerdas; sifat sidik, yaitu jujur; dan sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Sebenarnya Bu, saya masih kurang paham dengan materi ini, yaitu bab 4 tentang mengintegrasikan iman, ihsan, dan Islam dalam membentuk insan kamil. Mungkin cukup segini saja Bu yang dapat saya jelaskan Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.